Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Semua baik? Baik. Semua sehat? Sehat. Oke. Puji Tuhan, semuanya baik ya. Baik, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya, satu orang pimpin dalam doa dulu. Pak Guru lihat tadi pagi yang datang lebih awal, Rosaria. Ya, Rosaria maju, bikin doa. Oke, silakan. Ya, semua lagi berdiri. Ya, dengan sikap berdoa. Ya, bagaimana? Masih semangat belajarnya? Semangat ke tidak? Semangat. Semangat. Oke, supaya lebih semangat lagi, Pak Guru akan putar lagu. Ya, semua bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama ya. Menyanyi dari Oke, bisa? Bisa ke tidak? Bisa. Oke. Ya, sambil tepuk tangan. Ya, bagaimana? Sudah semangat belajarnya? Sudah semangat? Sudah. Oke. Sekarang Pak Guru absensi dulu ya. Di kelas 4 ini Sakeus ada? Jawab ya. Sakeus ada? Ada. Angelina? Dorothea, ada Pak Guru. Justina, Ada Pak Guru. Bergita, Ada Pak Guru. Hubertus, Ada Pak Guru. Martin, Ada Pak Guru. Maria Tika, Ada Pak Guru. Yusuf, Ada Pak Guru. Saul Mikan, Ada Pak Guru. Yosefa, Ada Pak Guru. Mince Aprida, Ada Pak Guru. Carolina, Ada Pak Guru.
Ada? Ada Pak Guru. Oke, semua hadir ya? Bagus. Semua harus rajin-rajin di sekolah. Ya, Pak Guru mau tanya. Kemarin ada yang tahu pelajaran apa yang kita pelajari kemarin? Kemarin kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan, bagian tumbuh-tumbuhan. Di dalam tumbuh-tumbuhan itu ada apa saja? Siapa yang masih ingat? Ada akar, pintar, apa lagi? Ada batang, ada apa lagi? Ada daun. Selain daun apa lagi? Buah. Ada lagi? Bunga. Oke, jadi bagian dari tumbuh-tumbuhan itu ada akar, ada apa lagi? Batang, daun, bunga. Oke, ternyata anak-anak masih ingat, anak-anak hebat semua ya, ya, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu dari bagian-bagian tumbuh-tumbuhan itu yang kamu ada sebut tadi, yang anak-anak ada sebut, yaitu kita belajar tentang bunga. Ya, kita masih belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Ya, kita masih belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Sub tema 1, ya, hewan dan di lingkungan rumahku. Pembelajaran ke-4. Kalau yang kemarin kita pembelajaran ke-3, ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran ke-4. Nah, kita belajar tentang bunga. Nah, siapa yang tahu tentang bunga? Jenis-jenis bunga apa saja yang kamu tahu? Ya, bunga, nama-nama bunga. Ada bunga apa saja? Bunga melati, bunga mawar, bunga kembang sepatu. Ada lagi? Ya, ada bunga matahari. Oke. Dan masih banyak bunga-bunga yang lainnya. Nah, di dalam bunga itu ada bagian-bagiannya. Ternyata bunga itu, nah ini contoh bunga. Ini contoh bunga apa namanya? Ya, ini contoh bunga kembang sepatu, ya. Nah, perhatikan, ternyata di dalam bunga ini ada bagian-bagiannya, ya. Nah, ini bunga ini disebut apa? Putih. Ada yang disebut benang sari, ada yang disebut tangkai putih, ada yang disebut tangkai apa? Bakal buah, ada yang bakal buah, ada mahkota, ada kelopak. Nah, ini bunga. Ternyata bunga ini punya banyak bagian. Selama ini kan kita cuma lihat sekedar lihat saja, tidak tahu apa nama bagian-bagian di dalamnya, ya kan? Oke. Sekarang lebih jelasnya Pak Guru putar video, kamu tonton, nanti Pak Guru kembali jelaskan, ya? Bisa? Oke. Simak ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran tematiknya masih di subtema 1, tema 3 atau tema 4C. Nah, kalian buka buku kalian halaman 19. Ya, buka bukunya halaman 19. Jadi kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dari bunga.
kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan, sekarang kita belajar tentang bagian-bagian dari bunga. Nah, bunga ini seringkali kita temui ya dalam kehidupan kita ya, bahkan di sekitar kita atau di sekeliling kita banyak sekali kita temui bunga beragam jenisnya maupun bentuknya. Nah, bunga itu memiliki bagian-bagian loh. Apa saja bagiannya? Yang pertama, perhatikan ya. Bagian yang pertama adalah benang sari. Kita lihat benang sari yang manakah? Nah, benang sari sesuai gambar, perhatikan ya. Di sini merupakan bagian benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin atau alat perkembangbiakan jantan. Ya, benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Jadi kepala sarinya ini yang ditunjuk oleh tanda panah. Kemudian tangkai sarinya adalah tangkainya ini. Ya, jadi benang sari itu merupakan alat perkembangbiakan jantan bagi bunga. Kemudian adalah yang kedua putik. Perhatikan ya, tanda panahnya lihat putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Putik terdiri atas kepala putik dan juga tangkai putik. Kepala putiknya yang ini bagian paling atas dan ini adalah tangkai putiknya. Putik biasanya berjumlah 1. Ingat ya, putik itu dalam bunga biasanya berjumlah 1 dan berada di tengah-tengah bunga serta dikelilingi oleh banyak benang sari. Perhatikan di sini dia berada di tengah-tengah, kemudian dikelilingi oleh benang sari atau alat kelamin jantan bunga. Nah, itu bagian yang kedua. Bagian bunga yang ketiga adalah tangkai bunga. Perhatikan ya. Tangkai bunga berada pada bagian paling bawah. Tangkai bunga berperan sebagai penahan dan penopang bagian-bagian bunga yang ada di bagian atasnya. Jadi tangkai bunga ini berperan sebagai penopang bagian bunga yang berada di atasnya. Tangkai bunga juga berfungsi sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Kemudian yang keempat, bagian yang keempat adalah kelopak bunga. Nah, ini perhatikan, kelopak bunga itu biasanya ada di bawah mahkota bunga, ya, letaknya di bawah mahkota bunga. Kelopak bunga merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga. Jadi dia fungsinya itu melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Nah, biasanya berbentuk dan warnanya menyerupai daun. Jadi bentuk dan warnanya itu menyerupai daun. Fungsinya melindungi mahkota bunga. Lanjut, bagian selanjutnya adalah mahkota bunga itu sendiri. Nah, ini mahkota bunga yang terlihat cantik dan berwarna-warni, dan ukurannya juga ada yang lebar, sedang, tergantung jenis dari bunga tersebut. Itu disebutnya mahkota bunga. Mahkota bunga umumnya memiliki berbagai warna yang indah sehingga disebut perhiasan bunga. Terkadang mahkota bunga juga mengeluarkan bau harum. Jadi bau yang ditimbulkan dari bunga atau bau harum yang ditimbulkan dari bunga itu berasal dari mahkotanya ya. Warna yang menarik dan bau yang harum juga berguna untuk memikat serangga. Serangga ini bisa kupu-kupu, bisa lebah. Untuk apa? Agar hinggap pada bunga dan membantu proses penyerbukan. Jadi serangga seperti kupu-kupu, lebah itu bisa membantu proses penyerbukan antara benang sari dan putik. Nah, oke, sudah dengar penjelasan tadi yang di video? Sudah toh? Oke. Ternyata dalam bunga itu punya bagian-bagian tertentu. Nah, sekarang Pak Guru kembali jelaskan ya, bahwa di bunga tadi ada yang disebut benang sari, ya kan? Nah, ini benang sari. Benang sari itu ada kepala sari, ada tangkai sari, ya.
Nah, benang sari itu berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada apa? Pada bunga, ya. Alat kelamin jantan pada bunga. Nah, yang ini coba perhatikan. Yang bunga aslinya ada nih, yang di sini ini namanya benang sari. Yang kecil-kecil banyak ini namanya benang sari, ya. Ya. Jadi ini adalah alat kelamin jantan pada bunga. Yang ini. Oke. Berikut, ya, kepala putik. Nah, putik itu, kalau putik ini, yang ini putik biasanya terdiri dari satu, ya, yang itu. Lihat di depan ada tanda panah itu ditulis kepala putik. Putik itu terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan di bawahnya ada bakal buah, ya, ada bakal buah. Nah, kalau yang tadi benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga, maka putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Ya, ada jantan, ada betinanya, ya. Dan apabila benang sari ini jatuh pada kepala putik, maka akan terjadi proses penyerbukan, ya. Ada proses menuju proses pembuahan, ya, melalui penyerbukan karena benang sari ini jatuh ke kepala putik, ya. Alat kelamin jantan pada bunga, benang sarinya, serbuk sarinya jatuh ke kepala putik, maka akan terjadi pembuahan atau apa? Atau proses reproduksi, ya, penyerbukan pada bunga. Oke. Ya. Sudah mengerti? Kita lanjut, ya. Nah, ini tangkai bunga. Nomor 4 apa bacanya? Tangkai bunga. Nah, ini tangkainya. Kalau di bunga, nah ini ada tangkainya ini. Tangkai bunga sebagai penghubung kepala putik dengan bakal buah. Ini ada di bawahnya itu ada bakal buah. Jadi tangkainya itu penghubung antara kepala putik dengan bakal buah. Ya. Dan dia juga sebagai penopang kepala putik supaya kepala putik itu tetap tegak berdiri. Apabila ditiup angin, dia tetap berdiri karena ada tangkai putiknya. Ya. Nah, yang nomor 5 apa bacanya di sana? Mahkota. Mahkota itu bagian yang paling cantik, ya, yang menarik, yang cantik, dan dia juga mengeluarkan bau harum. Fungsinya apa mahkota? Nah, ini mahkotanya. Ini ada 5 mahkota, biasanya 5 tapi bisa lebih, ya. Mahkota bunga. Fungsinya apa? Fungsinya memikat serangga, ya. Fungsinya untuk memikat serangga, bisa kupu-kupu, bisa semut, bisa lebah. Supaya apa? Supaya datang. Biasanya kupu-kupu itu paling suka yang indah-indah, ya toh? Nah, supaya datang untuk membantu proses penyerbukan. Bagaimana caranya? Ketika kupu-kupu datang, dia hinggap di benang sari. Nah, dia hinggap di benang sari. Nah, biasa kupu-kupu juga akan terbang lagi. Nanti benang serbuk sarinya ini akan menempel di kakinya. Dia hinggap, serbuk sarinya nempel di mana? Di kaki. Setelah itu dia terbang lagi, dia hinggap di kepala putiknya, ya, dan kelamin betinanya. Nah, pada bunga. Nah, pada saat itulah terjadi proses penyerbukan karena serbuk sari yang ada di kaki kupu-kupu tersebut jatuh di kepala putik, maka akan terjadi proses penyerbukan.
Terbuka. Oke. Berikut. Nah, tangkai bunga. Nah, tangkai bunga. Ini tangkai bunga. Ya. Tangkai bunga ini berfungsi untuk apa? Tangkainya ini untuk menghubung dari bunga ke ranting. Ya, dari bunga di pohonnya, dari bunga ke rantingnya. Jadi dia sebagai penghubung, sebagai penahan. Apabila ditiup angin dia tidak akan jatuh. Ya, oke. Kita lanjut. Dasar bunga. Kalau dasar bunga itu di bagian bawahnya ini. Dasar bunga di bagian bawah. Coba perhatikan ke sini. Di sana juga bisa lihat di sini. Tunjuk. Sebagai dasar, fondasi, penahan dari kepala putih, benang sari, mahkota semua dia yang tahan, ya. Ya, dasar bunga. Jadi dia dasarnya, fondasinya supaya dia tidak apa? Supaya dia tetap posisi kuat bunganya. Apabila ditiup angin, badai itu tetap karena ada fondasinya, ya. Ya, itu apa bacanya itu? Hah? Bakal buah. Ya, nomor 8 bakal buah. Bakal buah itu masih bagian daripada putih. Ya, di atasnya kepala putih, ada tangkai putih dan di bawahnya ada bakal buah. Ya, bakal buah mengandung sel telur. Jadi ini bakal buah itu mengandung sel telur. Bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Ya, dari di bagian yang itu bakal buah ini mengandung sel telur dan akan terjadi proses peleburan antara sel telur betina dengan jantan sehingga membuat apa? Bakal buah, ya. Ya. Kemudian menghasilkan bakal buah. Oke. Lanjut. Kelopak. Ada yang tahu kelopak? Nah, ini kelopak bunga. Kelopak. Kelopak itu berfungsi untuk melindungi atau menutup mahkota pada saat dia masih kuncup. Sebelum ini mekar itu kuncup, toh? Dia akan kuncup. Jadi ini yang tutupinya. Kelopaknya ini. Sudah lihat? Ya, di sana. Jadi ketika dia belum mekar sempurna, maka dia masih kuncup. Dia dilindungi oleh kelopak. Oke. Jadi ada 9. Ada 9 apa itu? Ada 9 bagian-bagian bunga. Ya. Sudah paham? Sudah mengerti? Ini ada berapa jenis bunga? Pak Guru suruh kalian berdiskusi kelompok, ya. Kebetulan sudah duduknya berkelompok, sudah duduk berkelompok, toh? Oke, nanti masing-masing bunga ini Pak Guru kasih di kelompok masing-masing, ya. Oke, ini. Nanti anak-anak setiap kelompoknya mengisi di sini ada lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, Pak Guru bagi lembaran ini dan Pak Guru bagi bunga. Nanti silakan bunganya dilihat yang mana benang sarinya, yang mana putihnya, yang mana kelopaknya. Ya, silakan ya. Silakan dengan teman-teman lihat baru isi. Ya. Ini. Ya, ini 3 kelompok ya. Silakan. Ya, di sini ada putihnya tidak? Oh, ada. Tulis putih.
Baru cari di sini putih mana. Kalau putih sebagai apa? Tulis di sininya. Ya, oke. Silakan. Ya. Tulis. Ya. Beda-beda bunganya. Ya, tulis. Ini ada maksud ada putihnya. Putihnya ada, tulis putih. Atau benang sarinya ada, tulis benang sari. Tulis. Tulis. Ini benang sari. Fungsi benang sari apa? Ya. Dia di bunga ini apa yang tidak ada? Tidak semua bunga itu ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Ya. Ya, oh ini saja. Ini sama bunganya. Ini ada bunga. Ya. Nanti kamu lihat di dalam bunga itu ada apa saja. Tulis. Ya. Nanti kamu kelompok 1. Ya, nanti maju ke depan baca ya. Hasil kerjanya baca. Ya. Silakan. Masing-masing kelompok melihat isi di dalam bunga itu. Bagian-bagian bunganya apa saja. Ya. Ya, waktu terus berjalan. Silakan. Tinggal 6 menit lagi. Tulis, tulis. Bagaimana kelompok 1? Ya, silakan. Kelompok 3 bagaimana? Tulis. Ada yang sudah selesai? Belum? Kerjasama teman-teman. Ada kendala? Ada yang mengalami kendala? Bisa? Ya, bisa. Tulis. Silakan kerjakan. Kalau mau bertanya, tanya. Tidak apa-apa. Kalau materi yang
selesai. Ya, mari kita baca. Ya. Yang lain duduk dengan kelompok 2, kelompok 3 coba duduk tenang. Franciscus duduk tenang. Ya, duduk dengan kelompok 1. Nanti hasilnya dikumpul. Hasil kalian itu dikumpul. Ya, kelompok 1 baca hasilnya dulu, yang lain baru kumpul semua. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan. Gambar bagian benang satu merupakan alat kelamin jantan pada bunga yang terdiri dari kepala, sayap, dan tangkai luar. Alat kelamin betina pada bunga bagian ini. Itu putih. Kedua putih. putih. Alat kelamin betina pada bunga bagian ini memegang daun dan telur. Kota fungsi membantu penyerapan bunga dengan perhatian serangga agar hinggap. 4. Berfungsi melindungi mahkota pada saat kunci dan akan membuka pada saat mahkota bunga mengakar sempurna. 5. Bakar buah mengandung sel telur dan menjadi tempat terjadinya penyembuhan, yaitu proses peleburan sel-sel telur yang akan dibuang. Oke, tepuk tangan dulu. Tulis nama kelompoknya, nama teman-temannya ditulis, kumpul ya. Oke, tulis nama kelompok semua, tulis nama kelompok, siapa-siapa temannya. Oke, nama-nama kelompoknya mana? Sudah ditulis? Tulis masing-masing. Ayo, nama. Robert. Nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Begitu. Nama kelompoknya mana? Ini. Oke. Ya, materinya. Ya, tulis namanya. Materi. Ya. Sudah. Sekarang ya, nomor 5 lagi siapa? Ya. Sudah dengan itu materinya. Oke. Sudah semua? Ya. Pelajaran berikutnya. Perhatikan ke depan. Kita masuk ke muatan berikutnya.
dan kewajiban. Ada yang tahu apa itu hak, apa itu kewajiban? Apa hak saya di rumah, apa kewajiban saya di rumah? Nah, hak saya di sekolah seperti apa? Kewajiban saya di sekolah seperti apa? Ya. Hak saya di masyarakat seperti apa? Kewajiban saya di masyarakat seperti apa? Nah, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Ya, perhatikan di depan. Pengertian hak dan kewajiban beserta contohnya. Lihat di depan ya. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima secara penuh dengan tanggung jawab. Jadi hak itu apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima dengan penuh tanggung jawab. Ya, apa yang kita dapatkan itu merupakan hak. Ya, oke. Sekarang nomor 2, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang dilaksanakan. Kalau hak tadi apa yang kita dapatkan atau yang kita terima, sekarang kewajiban sesuatu yang kita lakukan atau yang kita laksanakan, wajib kita lakukan ya. Nah, contohnya, coba perhatikan contohnya. Hak kita di rumah. Tadi itu pengertian hak itu kan apa yang kita terima, apa yang kita dapat. Ya. Jadi contoh hak di rumah mendapat kasih sayang dari orang tua. Mendapat apa? Kasih sayang dari orang tua. Itu hak kita. Hak sebagai anak di rumah. Terus apa lagi? Hak mendapat makan minum di rumah, orang tua kasih makan, kasih minum, itu hak kita. Hak apa yang kita terima itu pengertian kan apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, ya. Terus hak mendapatkan akses kesehatan, hak untuk bermain. Kamu juga masih kecil, ada hak untuk bermain. Namun bermain itu ada batasnya, ya kan? Ya. Nah, pada saat tertentu kita bermain. Mungkin setelah kita belajar, setelah kita menyelesaikan tugas dari sekolah, pulang sekolah, atau setelah mengerjakan pekerjaan rumah, baru kita berhak bermain. Ya. Hak untuk mendapat pendidikan, hak kamu ke sekolah. Ya, orang tua harus memberi kamu apa? Peluang untuk sekolah. Supaya kamu hak mendapat pendidikan. Hak mendapat perlindungan dan hak mendapat kesejahteraan. Ya. Hak mendapat perlindungan ketika kita di keluarga, orang tua yang menjaga kita. Ya. Orang tua menjaga keamanan kita sebagai anak. Itu kita berhak mendapatkannya dari orang tua, ya. Jadi apa saja hak kita di rumah, mendapat kasih sayang orang tua, hak mendapat makan, hak mendapat keamanan, hak mendapat kesehatan, hak mendapat pendidikan, ya itu kita berhak di rumah kita, ya. Tetapi kita juga harus ada punya kewajiban. Tadi kewajiban itu sesuatu yang wajib dilakukan atau sesuatu yang harus kita laksanakan, ya. Contohnya apa? Kewajiban kita di rumah, menjaga kebersihan rumah. Nah, menjaga kebersihan rumah seperti apa? Menyapu, apa lagi? Mengepel. Jadi begitulah rumah. Contoh rumah kotor, anak-anak harus apa? Bersihkan. Itu kewajiban kita. Karena kalian sudah bisa kerja atau sudah bisa bantu orang tua. Ya, sudah kita wajib melakukan membersih rumah ketika rumah kotor. Itu kewajiban. Apalagi kita juga wajib patuh kepada orang tua, menghormati orang yang lebih tua. Ya, wajib menghormati orang yang lebih tua.
Ya, bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua? Ketika kita orang tua dengan kita pas saling lewat, kita harus sapa, tegur. Ya, selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Kita tidak boleh mengejek orang tua. Ya, dan kita wajib menyayangi keluarga kita, adik-adik kita wajib kita sayang. Ada yang punya adik di sini? Hah? Ada. Jadi kita wajib menyayangi keluarga, menghormati orang tua. Itu kewajiban kita di rumah, ya. Membersihkan rumah, membantu orang tua, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, mengerjakan PR. Itu juga merupakan kewajiban kita di rumah, ya. Ketika guru kasih PR itu kan pekerjaan rumah, jadi harus diselesaikan, wajib dikerjakan di rumah. Terus kita juga wajib mematuhi peraturan yang berlaku, ya. Peraturan yang berlaku itu kita wajib patuhi. Nah, siapa yang biasa keluar malam-malam? Tidak ada toh? Yusuf biasa keluar malam nonton. Hah? Ya, jadi kalau kita keluar malam atau nonton, kita atau main ke tempat teman, ada batas waktunya. Ya. Jam bapak bilang, orang tua bilang jam 8 atau setengah 9 sudah harus pulang di rumah. Itu bagian peraturan di rumah yang kita harus patuhi. Ya. Jadi kita wajib mematuhi peraturan di rumah. Oke. Nah, hak dan kewajiban di rumah. Contohnya sudah kita lihat bersama-sama. Kalau sudah jelaskan. Tetapi juga kita harus punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, ini kan kamu ada di sekolah ini, anak-anak ada di sekolah. Anak-anak ada di sekolah punya kewajiban, punya hak di sekolah. Apa hak kita di sekolah? Apa kewajiban kita di sekolah? Nah, mari kita lihat. Contohnya, nomor 2, contoh hak di sekolah. Memperoleh ilmu pengetahuan. Ya, memperoleh ilmu pengetahuan bagian dari hak. Terus bertanya kepada guru bila belum paham. Jadi hak kalian ketika belajar harus bertanya ke guru kalau masih belum paham, masih bingung. Angkat tangan, guru mau bertanya. Silakan, apa yang kalian bingung, apa yang belum paham itu tanyakan ke guru. Guru itu merupakan hak. Menggunakan fasilitas sekolah seperti apa? Meja, kursi, papan tulis, kamar mandi. Anak-anak berhak menggunakannya, ya. Nah, ini kursi ini anak-anak berhak duduk. Tidak ada yang larang, ya. Jadi hak di sekolah yaitu contohnya apa? Memperoleh ilmu pengetahuan pertama. Bertanya kepada guru bila masih belum paham. Kedua, menggunakan fasilitas sekolah, ya. Yang ketiga, mendapat perlindungan, keamanan dari sekolah. Ya, serius? Hak kita di sekolah apa? Menggunakan fasilitas sekolah. Oke, mendapat keamanan apa? Mendapat keamanan dari sekolah itu juga diberi. Terus kewajiban kita apa? Di sekolah juga kita punya kewajiban. Bukan hanya saja hak, tetapi kita juga punya apa? Apa? Kewajiban. Nah, kewajiban di sekolah kira-kira apa? Ada yang tahu? Apa
Apa kewajiban anak-anak di sekolah? Ya, belajar. Wajib belajar, mengikuti pelajaran. Apa lagi? Membersihkan kelas. Ya, membersihkan kelas juga kewajiban. Ada lagi? Menyapu. Bagian dari membersihkan kelas itu menyapu, mengepel. Ya, membersihkan halaman. Itu kewajiban atau tidak? Kewajiban membersihkan halaman sekolah, ya. Apalagi? Ada lagi? Kerja bakti, ya. Biasanya ada kerja bakti juga wajib kita ikuti. Apalagi? Upacara juga suatu kewajiban di sekolah. Nah, kita juga apa? Wajib mengikuti hari-hari besar seperti 17 Agustus. Ikut upacara. Ya, biasanya ada perlombaan juga toh? Ya. Ya. Ada yang ikut di distrik kemarin? Ya. Upacara dengan ada perlombaan? Ada. Perlombaan apa? Oh iya. Lomba kelereng. Biasa juga ada lomba panjat pinang. Ada juga lomba makan kerupuk. Nah, itu suatu kewajiban kita mengikuti hari-hari besar nasional, memperingati kita mengikuti upacara, ya. Nah, terus kita juga punya hak dan kewajiban di masyarakat, karena selain di rumah, di sekolah, kita juga bermasyarakat. Nah, setelah anak-anak semua ini pulang, nanti kan sudah bergabung dengan masyarakat. Nah, kalau sudah bergabung dengan masyarakat, berarti kita juga punya hak di masyarakat seperti apa? Punya hak di kewajiban di masyarakat seperti apa? Ya, perhatikan. Ya. Ya, contoh hak kita di masyarakat. Mendapatkan persamaan kedudukan kepastian di mata hukum dan pemerintah. Jadi hak kita di masyarakat itu bisa sama. Ya, di mata hukum itu tidak ada bedanya. Ya, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Ya, jadi kedudukan kita itu sama. Tidak ada yang bilang, dia anak kepala kampung, dia anak kepala desa. Tidak. Semua sama di mata hukum. Apabila salah tetap salah. Ya. Terus ketika rapat, ketika kita rapat, kita juga berhak mengeluarkan pendapat. Ya. Kita berhak mengeluarkan pendapat. Apalagi hak kita di masyarakat. Ya, ada lagi menggunakan fasilitas. Biasanya ada WC umum atau ada fasilitas lainnya. Kita berhak menggunakan. Misalnya ada air bersih, ya toh, Robert. Ada air bersih, ada profil. Nah, bukan orang tertentu, kita juga sebagai masyarakat bisa mengambil air di situ, ya. Oke. Terus seandainya kalau ada telepon, kita juga bisa menggunakan telepon, ya, fasilitas umum. Yang penting kita ingat kembali kewajiban kita. Kita kewajiban kalau kita menggunakan fasilitas umum, kita berhak, kita juga harus menjaga. Kita
kita menjaga fasilitas tersebut. Itu suatu kewajiban kita. Ya. Oke. Nah, sekarang kewajiban kita di masyarakat seperti apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Menjaga kebersihan lingkungan, membantu warga lain mengalami kesulitan. Ketika ada keluarga lain mengalami musibah atau bencana, kita juga wajib membantu. Biasanya ada yang berduka loh di masyarakat. Nah, kita harus bantu. Sebagai anak bisa kita apa? Timbangkan airnya, bantu di situ, ambil kayu bakar. Biasa terjadi di kampung seperti itu toh? Ya, Pak sering lihat kalian. Nah, itu sebagai kewajiban kita membantu orang yang lagi terkena musibah. Oke? Terus membersihkan lingkungan dengan bergotong royong. Kalau ada program pemerintah setempat, Pak RT atau Rosaria, kalau ada program kepala desa membersihkan halaman lingkungan rumah masing-masing atau halaman, itu kita wajib ikut serta membersihkan sesuai kemampuan kita. Ya, aduh saya tidak bisa cangkul ke guru atau kerja lain, bisa angkat sampah, bantu orang tua. Ya, itu kewajiban kita di masyarakat. Hak-hak kewajiban kita. Pak Guru mau kasih tetap kelompok ya, kerja kelompok silakan. Selain yang disebutkan Pak Guru, apa saja hak dan apa saja kewajiban kita di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Ya, kerja kelompok lagi. Ini tetap kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke. Ini LKPD kedua tentang PPKN. Ya, silakan. Kerja kelompok lagi. Harus kerja sama-sama ya. Ya, hak di rumah. Hak di sekolah. Terus hak kewajiban kita di masyarakat. Ya. Kerjakan. Kerja kelompok ya, bareng. Ya. Kalau sapu lantai itu lebih pada sapu rumah itu lebih pada kewajiban. Hak itu mendapat sesuatu dari orang tua, mendapat kasih sayang, mendapat uang jajan misalnya, mendapat makanan, itu hak. Kalau kewajiban itu yang membersihkan rumah, membantu orang tua. Ya, waktu 10 menit. Silakan kerja ya. Sakeus, kenapa anda bergabung di sini dengan teman-teman? Di sini ya. Di sini. Gabung. Sama-sama keluarkan pendapat.
membersihkan rumah itu suatu kewajiban ya, membersihkan ruang kelas itu kewajiban. Kalau hak itu sesuatu yang kita terima, ya. Hak itu mendapatkan, contohnya di sekolah mendapatkan pelajaran dari guru. Ya, hak kita bertanya, hak menikmati fasilitas sekolah. Nah, itu hak, ya. Silakan kerja. Yang lain juga sumbang pendapatnya, jangan mengharapkan satu orang saja. Jadi harus berdiskusi, sama-sama memikirkan, terus tulis hasil pikirannya. Enam menit lagi ya. Tadi yang maju ke depan kelompok berapa? Satu. Nanti kelompok dua maju baca ya. Sudah selesai kelompok 3? Belum. Kelompok 2? Bagaimana? Ya, haknya belum ditulis kok. Ini ada contoh di rumah apa, kewajiban di rumah seperti apa, ada contoh di layar. Nah, yang tidak ada contoh lainnya yang berfungsi ya. Bagaimana, sudah? Ya, nanti maju baca ya hasilnya ini. Ya. Siapa yang ketua itu? Yosefa. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Silakan ketua kelompoknya maju baca. Kelompok lain sambil mendengarkan ya. Di rumah 1. Di rumah dulu. Hak kewajiban. Hak dulu. Hak di rumah seperti apa? 1 ya. Mendapatkan ini toh hasilnya? Ya, baca. Nah, kewajibannya lagi. Yang lain dengar. Suaranya dikasih keras sedikit. Terus hak di sekolah. Baca dulu. Hak di sekolah. 1. Bekerja menggunakan fasilitas sekolah menyenangkan yang
Bukan bekerja, belajar. Ya. Belajar, bukan bekerja. Ya, terus kewajiban lagi. Kewajiban ini satu. Nah, sekarang di lingkungan masyarakat haknya seperti apa? Coba baca lagi. Dari ya kewajibannya. Oke. Ya, ini hasil kelompok 2. Ya. Kumpul semua. Sudah? Belum? Jangan tulis namanya ya. Jangan tulis nama teman-teman kelompoknya. Ya, tulis nama. Sudah? Jangan ganggu tema, tidak boleh. Siapa lagi yang belum ada namanya? Tulis nama menteri. Dengan Raina. Sapulotal. Oke. Raina, kasih tulis nama. Oke, sudah. Ya, sudah muatan pelajaran sudah 2 kita pelajari. Yang pertama tadi yaitu IPA tentang bunga dan bagian-bagiannya serta posisinya. Yang kedua tentang hak dan kewajiban muatan PPKN. Yang ketiga kita belajar muatan terakhir yaitu IPS. Ya. IPS kira-kira gambar apa di depan itu? Hah? Gambar, ada gambar kelinci, orang kasih makan kelinci. Terus apa lagi? Ada burung, orang kasih makan burung. Ya kan? Terus ada apa? Ayam. Ada yang kasih makan ayam, ada yang kasih makan burung, ada yang menyiram tanaman, ada yang sedang menyapu. Terus ada yang kasih makan kelinci, ada yang menanam tanaman. Ya. Jadi ini kegiatan manusia. Coba lihat, ini kegiatan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam sosial, ya, antara makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Interaksi antara siapa? Manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi harus ada interaksi. Contohnya itu di gambar itu manusia memberi makan kelinci. Ini ada hubungan, ada interaksi antara manusia dengan hewan. Kalau orang yang menyiram tanaman itu
berarti itu interaksi manusia dengan tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, kalau interaksi manusia dengan manusia itu biasa disebut hubungan sosial. Ya, Reina contohnya berbicara dengan siapa? Apa nama? Tigo. Ya. Itu interaksi. Dengan Oscar berbicara dengan Lodi, itu juga merupakan suatu interaksi, hubungan sosial. Hubungan sosial kalau manusia dengan manusia. Kalau manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuh-tumbuhan itu disebut interaksi. Nah, di sini siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Ada yang pelihara hewan di rumah? Hah? Hewan peliharaan itu apa? Ayam. Hewan peliharaannya siapa? Justina ayam. Yosefa juga ayam. Selain ayam apa lagi hewan peliharaan? Anjing. Terus? Babi. Apa lagi? Kok ada pelihara sapi? Tidak ada. Ya, sapi juga hewan peliharaan, ya. Terus apa lagi yang lebih dekat di rumah? Kambing. Kucing, kambing juga. Tapi kambing kan biasa di luar. Biasa kalau kucing itu di dalam rumah. Ada pelihara kucing kan tidak? Ada. Nah, kita ketika kita memelihara kucing, nah, kita sepakat bahwa kita akan pelihara dia, maka kita akan rawat. Ya, rawat dengan cara bagaimana? Kasih makan, minum, kasih mandi, ya. Ada yang kasih mandi, kucing atau anjing, ya. Itu interaksi kita dengan hewan, ada hubungan antara manusia dengan hewan. Nah, jadi harus rawat baik-baik. Jangan kalau tidak dikasih makan nanti dia mati. Nah, kucing kalau tidak dikasih makan nanti mati. Begitu juga hewan lainnya, kayak anjing. Banyak yang pelihara anjing toh di sini. Oke. Nah, itu hubungan interaksi manusia dengan hewan, ya. Terus interaksi manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Yang tumbuhan, misalnya apa? Siapa yang ada tanam bunga di depan rumah atau di halaman rumahnya? Angkat tangan, coba guru lihat. Iya, ada tanam bunga toh? Ya, bagaimana cara merawat bunga itu? Disiram, siapa lagi? Di apa? Dikasih pupuk, ya. Pupuknya macam-macam, bisa pupuk kompos, ya, bisa pupuk yang dari toko. Karena kasih pupuk di bunga itu merupakan cara kita apa? Merawat. Cara kita berinteraksi dengan tumbuhan. Selain bunga apa lagi? Selain bunga, pohon yang ada di sekitar rumah apa lagi? Ada rambutan, ada matoa, ya kan? Nah, itu juga dirawat. Biasa kalau rambutan itu bisa dipangkas, ya, supaya berbuah lebih banyak, bisa dikasih pupuk, buahnya jadi banyak. Ya, itu cara kita merawat, itu cara interaksi kita dengan apa? Tumbuhan. Nah, kalau interaksi sesama manusia itu hubungan sosial. Pak Guru berbicara dengan kalian ini sudah interaksi namanya. Pak Guru tanya, anak-anak jawab, itu interaksi. Nah, ya, untuk interaksi dengan hewan dan tumbuhan, biasanya jenis interaksi ini lebih dikenal dengan nama interaksi dengan lingkungan alam. Jadi ketika berinteraksi dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan tadi memelihara hewan, dengan cara memberi makan,
tumbuhan menyiram bunga dengan memberi pupuk. Itu interaksi kita dengan lingkungan alam. Nah, sedangkan interaksi dengan manusia lain lebih dikenal istilah dengan interaksi sosial. Oleh sebab itu, interaksi lingkungan hidup kita bisa dikatakan sebagai interaksi yang lebih luas. Agar lebih paham dan mengerti, berikut contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, itu ada contoh yang Pak Guru sudah sebut tadi. Ya, sekian dan terima kasih. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Namun, Pak Guru punya sebagai bahan evaluasi, Pak Guru suruh anak-anak untuk mengerjakannya. Nah, dari pelajaran yang Pak Guru sudah jelas dari awal tentang apa tadi? Tentang bunga dan bagian-bagian bunga serta fungsinya. Terus apalagi hak dan kewajiban. Terakhir interaksi manusia dengan lingkungan alam, yaitu dengan hewan ataupun dengan tumbuhan. Oke. Nah, ini dikerjakan. Ya. Ini dikerjakan. Di sini pilih ABC. Pilihlah salah satu jawaban ABC ini yang kamu anggap benar. Nanti dibaca, kalau kamu rasa A benar, kamu lingkari ya. Langsung lingkar di sini ya. Oke, nomor 2 baca. Yang mana anak-anak rasa benar, A, B, C atau D, pilih salah satunya. Dengar? Oke. Ya. Ini kalau ada yang kurang nanti perlu terbanyak ya. Oke. Oke, kerjakan. Ya. Nomor 1 sampai nomor 10. Pilih jawaban ABC yang kamu anggap benar. Ya. Jadi ada kurang 1, 2. Ada kurang ya? Oh ya. Nanti ya, boleh tikus. Christina. Kita Hubertus. Apa lagi? Kumpulkan yang sudah. Oscar. Sudah tulis nama Oscar?
Ya, tinggal satu orang lagi. Ya, waktu sudah selesai. Silakan dikumpul, Sarmota. Tulis nama. Oke. Ya, baik anak-anak. Pelajaran kita sudah selesai. Tadi sudah mengisi bahan evaluasi. Kita mau pulang. Namun sebelum pulang kita bersatu dalam doa. Ya. Yustina, siapa? Yustina, pimpin kita dalam doa. Ayo semua berdiri. Berdoa. Topi nanti dipasang. Tas-tas sebentar baru dipasang setelah berdoa dengan topi. Ya, ya. Ya baca. Jika berdoa, ya. Abu